cewek-cewek tadi itu dari Australia sama Meksiko kalau nggak salah, itu satu kamar di depan kamar kita, beda kayak sebelah tetangga, satu pintu lah. Saya suruh nanya, ya saya tanya, saya itu orang cuek saja. Akhirnya dia mau jalan bareng, saya nggak tahu apa yang dikerjakan, saya ditinggal malah. Pilihan lahir, dia pakai jubah atau mungkin saat itu dia pas ketemu itu memang pakai celana, tapi wajah fish Arabnya itu kelihatan banget, pakai kopiah dan lain sebagainya itu. Tapi saat tatap muka ada di depan umum, dia betul-betul kayak mempertontonkan kemunafikannya, koyok wong karep temenan, istighfar terus ditinggal. Padahal di hotel dia nanya kan, iya muda itu alah mendem semua di klub-klub itu. Tapi alimnya minta ampun sebenarnya, dia pinter kok. Tapi ya gitu, setahu saya pokoknya ada antara 100 itu betul-betul sing bagus itu ya paling 5 nggak nyampe, 95 itu bejat semua di moralnya. Sampai iya nang doli wake Gus. Saya itu tinggal di Ampel masa dulu. Nah setelah nggak usah 1 bulan, 4 hari, dari kamar mandi saya itu nonton TV di ruang tamu. Kamar mandi mau masuk kamar, itu dia jalan itu pakai kemben itu loh, istrinya itu di depan mata saya ngelewati saya nonton TV itu. Saya tuh kaget sama minta ampun, lebih parah ini. Saya senang-senang aja, nggak tahu masalah. Cuma herannya itu orang Jawa loh, jangan yang ngomongin Ustadz nggak ada yang gitu kok. Itu sekarang, ternyata satu hotel. Coba kamu tanya berapa itu semalam? Serius itu? Jadi semua itu kayak tampilan lahir, dia pakai jubah atau mungkin saat itu dia pas ketemu itu memang pakai celana, tapi wajah fish Arabnya itu kelihatan banget, pakai kopiah dan lain sebagainya itu. Tapi saat tatap muka ada di depan umum, dia betul-betul kayak mempertontonkan kemunafikannya, koyok wong karep temenan, istighfar terus ditinggal. Padahal di hotel dia nanya, karena anak cewek-cewek tadi itu dari Australia sama Meksiko kalau nggak salah, itu satu kamar di depan kamar kita, beda kayak sebelah tetangga, satu pintu lah. Saya suruh nanya, ya saya tanya, saya itu orang cuek saja. Akhirnya dia mau jalan bareng, saya nggak tahu apa yang dikerjakan, saya ditinggal malah. Tapi alimnya minta ampun sebenarnya, dia pinter kok. Tapi ya gitu, setahu saya pokoknya ada antara 100 itu betul-betul sing bagus itu ya paling 5 nggak nyampe, 95 itu bejat semua di moralnya. Setahu saya dan yang saya alami, saya kumpul dengan orang-orang Arab di Surabaya itu, iya muda itu alah mendem semua di klub-klub itu. Ampun ngoten Bang. Iki lho sing ngosoki Ka'bah, sing kayak minyak Ka'bah. Nang Indonesia yo ngono kok angge sampean. Iya nang doli wake Gus. Sampean ketika kunjungan Raja Salman, Arab-Arab apa yang terjadi? Mungkin cewek siji-siji, keluarga besar. Nggih, paham. Anak siji ngapik 5-6. Jadi cewek 6 ijenan sak kamar ngapik 5-6. Iya itu sudah. Tapi nggak ada yang berani mengekspos, kenapa? Itu keluarga raja. Raja minyak. Tahu niku tahu. Niki lho Bang, itu tempat wisata kan disegel total loh itu. Biar apa? Ya memang karena privasi, karena itu raja, oke. Tapi segitunya negara Indonesia sampai kalah, Bali itu kayak dibeli itu loh. Orang turis domestik apalagi nggak boleh masuk. Mereka masuk, turis-turis luar masih diperkenankan masuk. Dan itu nanti yaitu transaksi atau apa itu sama lah. Makanya terus Bapak sekarang koar masih ngomong cucu Nabi itu ya mosok sih, kan gitu aja, kita logika saja, main logika. Kelakuannya kok ngono mosok cucu Nabi.
Oh sing ngosoke Ka'bah lho penggaweane ngosoke Ka'bah liburan nang njaluk golek wong wedok teng mriki kok. Kenapa jawabe? Lho sampean lak penggaweane ngosoke Ka'bah. Kalau di sana enggak boleh, tanah haram sana. Ngono jawabnya. Enggak boleh ngecet-ngecet tegore dhewe kok. Kalau di sini halal. Nggih jawabe. Kita sih muliaan wong sik muliaan wong Indonesia kok. Goblok-goblok wong Indonesia nek muni haram ngono sik rasa wedi kok. Saya itu tinggal di Ampel masa dulu, hampir 7 tahun, 6 tahun lebih lah. Itu tinggal di rumahnya orang Arab lah, habaib. Ya, itu dengan satu keluarganya, satu keluarga sama anak-anaknya. Saat saya masuk perkenalkan diri, saya siap menjadi pembantu. Saya itu pengen bahasa Arabnya. Waktu itu kan saya ngefans banget sama bahasa Arab lah. Akhirnya saya belajar itu dengan cara masuk di salah satu keluarga Arab. Anak-anaknya sama istri lengkap. Jadi kita komunikasinya Arab terus. Pertama kali masuk, sampean, apa yang terjadi? Itu perempuan-perempuan langsung digeret sama ibunya, sama ayahnya kayak didorong masuk agar jangan ketemu saya, karena saya bukan mahram, ajnabi, nggak boleh, haram ketemu perempuan. Itu awal pertama kali saya masuk. Setelah saya diterima, kita kan orang Jawa atau orang Indonesia itu kan sama orang-orang kayak kiai, kita kan dulu kan hormat sama orang yang kiai kan, yo gitulah potongannya kan alim-alim dan bagus. Oh, habaib tambah pakai jubah, gamisan, terus brewokan, sedikit-sedikit dalil. Itu kita kan mikirnya, oh ini juga harus dihormati. Kita sungkem banget. Nah, kita sendiko dawo. Nah, setelah nggak usah 1 bulan, 4 hari. Dari kamar mandi, saya itu nonton TV di ruang tamu. Kamar mandi mau masuk kamar, itu dia jalan itu pakai kemben itu loh, istrinya itu di depan mata saya, ngelewati saya nonton TV itu. Saya tuh kaget sama minta ampun, kok lebih parah ini. Saya seneng-seneng aja, enggak ada masalah. Cuma herannya itu orang Jawa loh, jangan kan ngomong kiai, ustadz-ustadz saja, nggak ada yang gitu kok sama santrinya atau siapapun orang itu, walaupun berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak mungkin, walaupun satu rumah. Saya kan sudah dianggap anak lah oleh si laki-lakinya ini. Istrinya masih muda, bagus. Saya biasa nyuci-nyuci, masak makanan Arab itu saya bisa nyuci-nyuci. Lah, yang heran lagi kan kayak memang moral atau akhlak para Arab khususnya habaib ini memang parah. Kita itu orang Indonesia betul-betul bagus lah. Kita itu yang laki-laki, saya itu nyuci dalemannya istrinya sama anak-anak perempuannya, bayangkan itu. Nggak mungkin nyuci pakai tangan, bukan mesin cuci. Mesin cucinya nggak bolehin dipakai, pakai tangan. Bayangkan nyuci daleman pakai tangan. Orangnya cantik loh, apa yang terjadi? Otak saya kotor itu, keluar itu sudah kayak nggak bisa disaring, sudah buntu. Yo, sekali-kali dikai rawe wayahe, Bang. Aduh. Orang pembantu di Indonesia itu yang laki-laki nggak mungkin akan mencuci daleman si perempuan. Nah, kalau pembantu perempuan nggak mungkin mencuci daleman laki-laki, itu pasti, saya itu bisa memastikan. Kalau di Arab, semua pakaian kita tuh pembantu tuh itu jongos sudah kayak betul-betul nggak ada harganya. Akhirnya saya dari kasus-kasus mulai rame-rame ini kan, iya memang pengen bejat sekali itu. Kempro Iya, bejat. Kita kan gini ya, saya itu kalau nahwu sorof alhamdulillah lah. Orang-orang Arab itu menerjemahkan mujarobat, menerjemahkan kitab-kitab doa-doa harian atau apa. Dia ngerti, pinter bahasa Arab, tapi untuk menerjemahkan itu kan harus diharokati lengkap, Pak ya. Harus ada harokatnya lengkap, dan itu mereka nggak mampu. Kenapa? Karena mereka bahasa Arabnya itu disukun-sukun semua. Lah, untuk mengharokati lengkap itu kan butuh ilmu namanya nahwu sorof dan lain-lain, iqlal dan lain-lain. Itu harus dilengkapi harokatnya. Akhirnya nyewa tenaga ahli atau katakanlah guru saya waktu itu. Nah, ketika guru saya sudah pindah di Surabaya, ketika guru saya pindah, akhirnya saya disuruh menggantikan. Lah, 1 lembar
lembar dulu itu entah itu banyak atau sedikit, hitungannya borongannya satu lembar itu 400 rupiah. Ngarokati tok itu Mas. Ya, akhirnya jatuh ke saya sudah dipesan sama guru saya. Nanti kalau kamu ditanya harga, nggak usah malu, nggak usah izin, tegas. Orang Arab ini nggak boleh dikasih hati. Sampean harus bilang 400 sesuai guru saya. Sampean bilang gitu. Saya diajarin sama guru saya bilang. Tapi faktanya kan saya sebagai orang Indonesia kan nggak enakan itu Mas. Saya cuma bilang ya sama seperti yang kemarin Beb, yang guru saya itu. Lah iya berapa? Coba sebutin angkanya. Dia ngerti kok. Kartu asnya itu sudah dia pegang. Orang ini nggak akan berani nyebutin angka. Makanya berulang kali berapa? Ya terserah Habib lah. Yang kemarin itu loh berapa ya situlah loh. Makanya saya tanya berapa. Saya sampai berapa kali pun tetap nggak mau nyebutin angka. Kan izin tau gitu ya. Bahasa izin lagi tapi gak enak no. Nah ternyata apa? Oke kalau gitu ini sampean bawa kitab itu setebal 1000 halaman. Bayangan saya itu sudah 400 kali 1000. Pulang saya garap seminggu selesai. Ternyata Dilala itu bukan 400 tapi 40 rupiah. Itu di tahun 2000. 40 rupiah. Saya dikasih uang 40.000, saya kaget. Ini DP atau ini apa, Bib? Ya itu ongkos ujroh kamu. Loh, kok 40.000? Loh, nah maunya antum berapa? Ya seperti yang kemarin. Kemarin saya tanya, anak tanya antum terserah saja. Sekarang saya baru 40 nggak mau. Sekarang oke kalau gitu minta berapa? Ya tetap nggak berani ngomong saya. Cuma dalam hati sama hancur. Bayangkan saya itu sudah jauh itu ilmu saya dihargai murah itu. Waduh, ternyata mereka itu menggunakan kesempatan ketawaduan orang-orang pribumi yang sendiko dawuh samina wa atokna itu diinjak-injak betul. Kita itu harus berani kok. Iya betul, saya itu pahit betul kalau sama orang Arab itu pengalamannya. Nggak ada baik-baiknya, kotor semua. Juga orangnya ya pahit kok. Oh iya, meditnya ampun. Di sekitar Ampel itu kan ada Ma'had Ta'limil Lughatil Arabiyyah itu ya, ada di bangunan lantai 4 itu loh, depan sama sampingnya itu. Sebelum mau masuk ke makam itu kan ada lantai 4 ya, sebelahnya Wudu Bundar itu loh. Nah saya setiap hari kuliahnya di situ. Yang ngajar ya orang-orang Arab itu, ya orang Arab ilmunya bagus, tapi akhlaknya atau sama perempuan nyonyo. Ya, saya ngambil ilmunya saja, ngambil bahasanya saja, tapi kelakuannya ya saya pendam dulu saat itu. Kalau jamaah itu sebutan untuk kalangan mereka. Oke, paham ya? Kalau untuk orang kita, orang Jawa khususnya, mereka menyebutnya kan ahwal. Oke, awal itu memang bentuk kata kalimat jamak dari khol. Nanti jamaknya ahwal. Bibi kita itu tantenya mereka. Memang iya seperti itu. Tapi yang saya mau tanya ini gokil. Untuk sebutan orang Madura, seperti kalau orang Arab itu, saya punya teman Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad Ahwal. Berarti orang Jawa. Tapi kalau Madura, Ahmad siapa? Ahmad Nagras. Pernah dengar nggak kata-kata Nagras itu? Mungkin sekitar Ampel ngerti kok. Belum. Nah itu saya korek keterangan kenapa orang Madura disebut Nagras. Itu pelecehan, tapi nggak mau nyebutin, nggak berani dia. Itu kurang ajarnya mereka itu. Membeda-bedakan, selalu menyebut kayak mengkondisikan ini disebut ini disebut ini. Kalau sebutannya atau lakopnya bagus-bagus nggak apa-apa. Mesti ada yang jelek-jelek itu kok. Berarti kalau dilihat dari sisi situ ada kebencian tuh dalam hatinya nih berarti. Yang bukan kebencian sebenarnya, tapi lebih kepada kepongahan, kesombongan mereka merasa lebih mulia, lebih tinggi, lebih sembarangan ya lah. Nah akhirnya jatuhnya kan kayak menghina yang di luar kelompok mereka, seperti kita atau orang Madura lah. Merasa rendah orang lain ya, merendahkan orang lain. Iya, ya satu contoh yang tadi sempat saya tanyakan itu, kenapa perempuan Arab itu nggak boleh dinikahi sama non Arab, itu saja.
saya itu kan kebetulan di Inggris itu kan ada perkampungan Arab ya, Habaib itu. Nah, saya juga pernah tinggal di daerah Ampel lama. Intinya kurang lebih sama kok. Di mana-mana sama, di Surabaya atau di mana sama. Arab-Arab itu sebenarnya di kelompok klan-klan mereka itu kan sebenarnya perpecahan. Ada kelompok Habaib, ada kelompok Gobili atau Gobail. Yang Kobili itu kan seperti kayak Anies Baswedan dan lain-lain itu kan sebenarnya bukan kelompok Habaib. Itu mereka di atasnya atau di kelompok Arab sama Arabnya itu perang, itu mereka perang sosial itu di tingkat jamaah atau apa itu. Makanya di Ampel itu sekolah Arab itu ada dua, satu yang berafiliasi kepada Habaib, yang satu kepada non Habaib. Nah, yang non habaib ini kan akhirnya mendirikan sekolah Al Irsyad atau apa itu, yang non habaib itu Arab-Arab semua itu. Ya, betul. Nah, yang di habaib itu sekitar Ampel mendirikan sekolah namanya Al Khairat. Sama-sama besarnya itu sekolahnya. Mereka geger, sing sitok ngaku habaib, sing sitok gak diakoni. Padahal kelompok Anies Baswedan ini sebenarnya ngerti kalau habaib itu juga nggak nyambung, makanya mereka gegeran aja. Tapi di saat ada kepentingan politik dan lain sebagainya, ya meneng-meneng aja, tapi nggak ngerti. Mereka orang-orang Gobili itu ngerti kok, orang-orang Gobili itu yang non habaib ngerti kok kalau habaib itu rungkat itu paham. Makanya kan ada habaib yang koar-koar seperti apa itu kan memang akhirnya dia keluar dari entitas marganya, dia langsung ngomong apa adanya, rungkat sekalian. Makanya sama habaib itu ya hanya di NU itu loh, mereka dimuliakan, tapi sebenarnya kita junjung, tapi mereka itu injak-injak kepala kita, maunya dijunjung di atas kepala kita, padahal kita kan mau ngemban gitu aja, dimban ngarep atau digendong, pokoknya dimuliakno lah. Tapi mereka maunya di atas itu ya di atas kepala kita, sambil kita injak-injak itu, kita diinjak-injak itu ngaku turunan Diponegoro atau apa ya oke lah, ngaku turunan pahlawan siapa oke lah, ini nabi loh, nggak main-main, ada kesucian di situnya. Saya pribadi melihatnya mahasiswa Indonesia yang ke Tarim itu kan sebenarnya dari kelompok-kelompok pesantren yang memang afiliasinya atau punya korelasi dengan habaib-habaib yang di Indonesia nyambung ke sananya. Maka ada dari 1-2 pondok di Gresik juga ada. Setiap tahun lulusannya itu nanti ada beberapa yang disaring agar dikirim ke sana. Dikirim ke sana itu yang katanya gratis dan lain sebagainya. Aduh, buset itu, nol botol. Jelas ya, ternyata masih bayar, keluarganya masih ngirimin uang atau apalah. Tapi yang rata-rata berangkat itu sudah di awal sudah terdoktrin jadi mukibul itu. Jadi kalau di sana tuh dia ya betul-betul ya nak gibul-gibul terus. Tapi kebanyakan dari mahasiswa itu ya sudah datang itu sudah siap jadi budak. Ini PBNU kita melempem hari ini. Saya gitu, pokoknya melempem. Nggak ada pergerakan, nggak ada klarifikasi, nggak ada konferensi tentang ini apa. Yang ada itu malah kita itu ibaratnya kita mau laporan sama bapak itu malah dimarahin habis-habisan. Arep melok muni ngono gak enak, tidak kualat aku mau. Kita ngerti kok ada pemanggilan atau klarifikasi, tapi sebenarnya itu diinisiasi oleh siapa itu Gus Fakhrul atau siapa itu yang brengosnya mirip Mas Adamnya itu. Iya. Fakhrul Razi. Fakhrul itu kan berangkat dari tidak objektif. Mereka manggilnya itu berawal sudah aku di posisi A, Yai Imad di posisi B. Nah, saya punya posisi di PBNU, saya panggil Yai Imad. Yai Imad kan mikir lah, ini kan dari awal sudah sudah jadi mukibunnya siapa habaib. Jadi pertemuan itu nggak menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi nggak bertemu. Maksud saya ini gini loh. PBN itu secara resmi dan formal seperti Gus siapa kok sampai lupa itu sama ketum PBN siapa itu
Iya saya tahu sih Rod. Tas Boten setelahnya itu loh, siapa sih? ya sabar. Nah, ya Sakuf itu kan sudah beredar viral tuh itu. Ja, nggak usah OT-OT nasab itu dan lain sebagainya itu marah betul kan itu. Oke. Kayak kita itu kan dimarahi. Nah, kayak gitu loh. Artinya apa? Dari PBNU nggak ada pembelaan mati-matian kecuali dari Yai Isom. Itu pun hanya sebatas statement di medsos lah. Tidak secara resmi atas nama PBNU bagian ini. Itu langsung ketuanya, ketua umum menghentikan Ketuanya pernah bilang gini Pak Fahri. Iya. Pak Alois seperti nasab wayang seperti yang diceritakan karangan Mbah saya, Mbah Mustafa apa siapa itu, saya pernah dengar itu kok. Nasab wayang diurut-urutnya cuma Husnudon saja pernah bilang gitu. Ya iya, bilang pernah kita bilang gitu. juga masih Mbak Mun itu kan sebenarnya tentang habaib itu kan yang dijadikan dalil oleh para mukibul itu kan Mbak Mun juga mengakui, Mbak Khalil juga mengakui. Sebenarnya beliau-beliau itu mengakui bukan mengakui secara nasab keturunan sah dan lain sebagainya. Mereka hanya khusus tunggu ya monggo. Sementing kita itu mengukur akhlak mereka itu loh, gitu loh. Akhlak mereka lebih mulia kok. Ojo ngisi-ngisi ini Kanjeng Nabi nih. Lah nek aduh ngotot, mencaci maki, menghina ciptaan Tuhan, makhluk yang lain itu waduh itu kayak masuk ngene keturunan Nabi. Lah ngene lho terus mari ngono sejarah NU di mulai disusup-susupi pendirinya siapa atau apa. Itu kan sudah mulai masuk di ranah NU itu. Lebih spesifik lagi kalau masalah nasab itu secara general secara umum ya, tapi kalau sudah masuk tentang berdirinya NU itu sebenarnya didirikan oleh habaib karena habaib nggak diperbolehkan oleh pemerintah Hindia Belanda, orang keturunan nggak boleh ada organisasi dan lain sebagainya, diserahkan kepada Yai Hasyim dan lain sebagainya. Itu kan cerita-cerita di karang-karang lah, itu kan sudah masuk ke ranah NU. Artinya cara tokoh-tokoh kita, bapak-bapak kita yang ada di NU itu harus turun tangan, paling tidak ya dudukkan semuanya, ayo. Terus kalau sudah ada keputusan, umumkan sebagai keputusan NU bahwa habaib rungkat. Nggak usah malu sama Habib Lutfi. Terus main-main saja lah, cuma hidup di dunia ini memang main-main. Nama dunia laibun walahun, nggak dulin-dulinan dan sekarang peringisan. Ini saja saya sudah di inbox atau apa istilahnya di apa ya? Apa di DM tadi itu kalau di TikTok itu. Iya, saya baca di HP satu-satu guys. Mulai mengancam itu. Terus aku gini loh, nek pengen kelakuannya api, kok dielek-elekno wong atau apalah. Ya apa kita berargumen dengan santun gitu aja yang islami lah. Kok tetap sing elek-elek ya wis serahkan kepada pangeran pada Gusti Allah, wis biarkan Gusti Allah sing buka atine menungso-menungso sing gak percaya karo aku. Wis ngono ae lho. Gak usah terus malah mencaci maki menyerang balik para yang setuju dengan Yai Imad. Karena Yai Imad itu ilmiah, secara ilmiah itu memang ternyata gak nyambung. Ada kitab tapi kan kitab yang tahun berapa itu, tahun-tahun baru. Lah mestinya harus dibantah secara ilmiah. Lah kalau mereka nggak bisa bantah, mending diam. Terus yes, doakan saja kalau memang kami salah ya semoga mendapat hidayah kami ini. Gitu aja. Ya, tapi harus santai aja. Ngaji tetap ngaji, ceramah tetap ceramah. Karena makin mereka itu melawan, maka kita itu yo dituduh maling sudah ada buktinya tapi ngeyel kalau tambah ngamuk-ngamuk lah kita tambah marah gitu loh. Kita ini pribumi loh, penguasa loh sebenarnya, cuma ini jangan sampai nunggu meledak ini. Kalau meledak bahaya ini. Iya kalau bisa terus ngempet kabeh wong-wong iki. Kayak aman bos. Stok itu saudara kita juga guys. Bisa Sukipin pindah nang Tarim lho, Sukipin nang Tarim.